Ya, pemirsa, kalau di segmen sebelumnya kita sudah membahas banyak tentang mobil murah ramah lingkungan, tapi kita sedikit agak mengesampingkan tentang mobil nasional. Saya ingin tanya ke Pak Sudirman, Pak, Indonesia ini sudah cukup layak tidak sih sebenarnya untuk membuat mobil nasional? Apakah kita punya komponen dan kapabilitas atau kemampuan untuk memproduksi mobil nasional tersebut? Mungkin sebelum saya menjawab, harus jelas dulu, dikatakan mobil nasional itu apa? Namanya nasional, atau didesain oleh putra bangsa secara nasional, atau keseluruhan dari hulu hilir yang itu ada dibikin oleh sekarang kita. ada beberapa nama itu menurut Anda mobil nasional tidak? Sedikit, Pak. Kalau kami katakan saat ini. Menurut Panja, Pak, Produksi yang mobil nasional itu ya dibedakan. Mobil Indonesia dan mobil di Indonesia. Nah, kalau mobil di Indonesia itu bisa merek-merek asing. Tapi kalau mobil Indonesia itu mobil buatan anak negeri sendiri. Nah, jadi yang disebut mobil nasional adalah mobil Indonesia. contoh, Baik. contoh. Oke. saya akan Contoh, saya tanggapi. ambil contoh Pak. Ya. Sebentar Pak, saya potong dikit. Contoh, di Jerman kita semua kenal seluruh, ada BMW, ada VW. Volkswagen itu dalam bahasanya itu kendaraan rakyat. BMW itu Bürgerliche Motorwerk, perusahaan motor rakyat. Itu memang dikonsepkan sebagai perusahaan mobil Bentar, nasional saya mendengar untuk suara kepentingan mobil nih. nasional. Baik. Ini siapa bawa mobil sini nih? Ini kita lihat mobil apa ini? Ada Pak Dewa. Selamat malam Indonesia. Baik, selamat malam Pak Dewa. Sekalian. Pak Dewa, ini mobil apa ini? Bisa jelaskan Pak Dewa? Ini Pak Dewa dari Asosiasi Asianusa. Asianusa ya? Asosiasi Industri Otomotif Nusantara. Ini adalah salah satu mobil dari anggota produsen kami dari 8 anggota. Ini namanya mobil tawon. Singkatnya Ya. ini mobil nasional. Mobil nasional, artinya Ini dirancang oleh orang Indonesia, dirancang, didesain, prinsipalnya orang Indonesia, dibuat di Indonesia. Sudah menjawab Pak Sudirman. Yang kalau dengan tadi Agak dipaskan Ya. sedikit Pak. definisi yang dikatakan oleh Pak Dewa itu termasuk kan prinsipalnya. Ya. Nah, Ya. memang kalau kita kembali lagi ke LCGC saat ini memang kalau untuk kita mau mengeluarkan tadi mobil nasional, kita juga harus melihat bagaimana respon daripada pasar. Itu juga Ya. satu. Butuh investasi yang besar untuk mengarah ke sana. Nah, Ya. kita bertahap saat ini. Nah, sehingga yang kita lakukan itu pendalaman dari pembuatan komponen, Pak. Nah. Nah, di anggota kami, di Gaikindo ini yang sekarang, ada 37 anggota di sana. Ya. Kendaraan yang diproduksi dalam negeri, satu yang dirakit di dalam negeri, kandungan lokalnya, tingkat kandungan dalam negeri TKD-nya itu rata-rata sudah di atas 80% yang dirakit yang diproduksi di sini. Itu kita bicara. Saya tanya nggak Pak Dewa? Silakan Pak Pak. Dewa, Silakan, Pak. ini apakah semenjak Anda memproduksi ini mulai dari awal sampai sekarang ada nggak perhatian, bantuan atau tawaran kerjasama dari mereka-mereka yang selama ini menjadi prinsipal dari asing itu tadi, merek-merek yang kita kenal di Indonesia? Oh ya, selama ini hanya satu kali waktu itu kami diundang di IMS ya. Itu aja bantuan yang mungkin atau apa uluran tangan Nah, ya. maksud saya katakanlah Tahun misalnya, 2009. oke, kita kembangkan bersama, kita berikan teknologinya segala macam, belum ada. Masih belum. Mana tanah air Indonesianya dan bendera putihnya di sini, Pak? Nah, karena itu Bung Indra, saya mengatakan dari tadi, kita jangan masuk dalam pikiran para pemerintah ini. Target mereka sebenarnya bagaimana mengelabui pikiran kita. Kalau yang saya ingin katakan bahwa ini ada kepentingan orang-orang di dalam loh. Hatta Rajasa ngomong apa coba? MS Hidayat ngomong apa? Itu nampak di dalam kepentingan apa yang terjadi. Mas Nah, Rahman, karena itulah di sini kita membahasnya tidak Iya. dengan kata-kata mengelabui mungkin. Maksud saya tidak ada kaitan ke sana, tapi cinta Indonesia. Targetnya, Satu targetnya Pak Sudirman kapan kira-kira final selesai? Bahwa itu tidak hanya komponen, tapi engine, transmisi, kita mampu itu kira-kira Pak Sudirman kapan? Katanya 67. Baik Pak, tahun mungkin ini, kan? begini dulu deh. Anggota kami saat ini sudah mulai mengembangkan R&D, kemampuan di bidang R&D rancang bangun dari dasar. Karena harus disertakan juga untuk kemampuan untuk pengetesan. Yang saya katakan tadi bahwa komponen dalam negeri yang dibikin sekarang TKD 85% itu, gitu kan, kita memang masih punya kelemahan. Karena unsur bahan baku ini hampir 95% masih diimport. Ya. Nah, jadi kita harus berbicarakan dari hulu ke hilir. Nah, kami ini sekarang bahan baku masih diimport, Pak. Betul, bahan baku untuk besi baja misalnya, memang sudah ada pembuatan dalam negeri, tapi itu belum mampu untuk membuat keseluruhan kebutuhan. Kapan di mampunya, otomotif. Pak? Nah, ini juga maaf Pak, ya, dengan segala hormat saya. Ya. Anda kan teman-teman yang bermain di industri otomotif ini sudah puluhan tahun. Ya. Pernah Juli tahun 1975 meluncurkan Kijang dari Toyota segala Ya. macam. Sudah puluhan tahun lah. Ya. Lah ini ada orang-orang hebat, tetapi tidak sekaya Anda dan menikmati keuntungan-keuntungan puluhan tahun seperti Anda. Kenapa Anda tidak membantu mereka supaya namanya ke Indonesia Baik, Pak. betul-betul muncul gitu? Kami dari Gaikindo, dari Kota Gaikindo siap untuk membantu bekerja sama.
Mungkin saya katakan tambahkan siapa lagi. bekerja sama. Mari kita bicara lebih detail. Bantuan apa yang diperlukan, kerjasama seperti apa. Saya sudah bicara lah. Nanti saya akan bicarakan dengan Pak Dewa seperti ini. Dan satu hal lagi tadi, saya nyangkut mengenai low cost green car ini. Tadi Bapak mengatakan Toyota, Daihatsu. Sebetulnya pemerintah waktu kami berbicara dengan Gaikindo terbuka untuk seluruh merek. Merek yang mana aja silakan yang siap. Dan tapi semuanya asing. Pak, sedikit buka-bukaan. Saya mendengar Pak, teman-teman terutama yang mewakili atas nama Jepang di sini apapun itu, Toyota itu, saya dengar Anda ketakutan karena semakin banyak mobil dari luar masuk yang lawannya Jepang, katakanlah Korea dan India, Tata. Sudah masuk ke sini. Anda sepertinya ketakutan, tetapi kemudian membungkus kebijakan itu, ketakutan itu dengan yang bernama mobil murah. Nah ini sebenarnya Anda kayak takut kehilangan keuntungan yang besar di sini. Mungkin begitu. Kita lupakan itu. Kita bantulah orang mengenai kebijakan memang bukan domain kami. Pemerintah yang mengeluarkan. Tapi kami sebagai pelaku industri, kami siapa? Karena pasar terbuka, apakah itu produk Jepang, produk Amerika, produk India, pasar terbuka saat ini. Ya sama, akhirnya konsumen yang menentukan. Ya Pak Sudirman, kita dengarkan dulu Pak. Terima kasih Pak Indra, Pak Sudirman, teman-teman semua. Kalau kita mau bertanya kepada diri kita sendiri, apakah bangsa Indonesia mengalami persoalan dengan mobil murah? Jawabannya tidak. Persoalan di negeri kita adalah pasar kita itu dikuasai sepenuhnya oleh bangsa asing, Pak. Persoalan kita, anak-anak kita menjadi penonton di negeri sendiri. Persoalan kita, anak-anak kita tidak dibela oleh bangsa kita sendiri. Hari ini kita bicara mobil. Bapak sadar nggak? Sadar nggak? Anak-anak kita, bahkan air minum, itu tidak bisa menguasai di negeri kita sendiri. Air minum di Indonesia, itu dikuasai 93% oleh asing. Kita ini bukan anti asing, Pak, tetapi anti penjajahan. Kita punya IPTN, kemana IPTN kita? Nggak dibela, yang dibela pesawat ecek-ecek dari Cina, gitu. Ini persoalan kita. Jadi kalau kita itu mau anak-anak kita bangkit, gitu, maka kita harus bangkitkan pembelaan ini. Dan barangkali definisi dari produk Indonesia itu sendiri harus dirubah, bukan tentang kandungan. Nggak ada urusannya sama kandungan. Dulu VOC jualan produk Indonesia semua kok Pak, gitu. Freeport produk Indonesia. Jadi produk Indonesia adalah produk yang dibuat di Indonesia dan dimiliki oleh anak-anak kita sendiri. Oke, kita fokus ke soal kita fokus dulu ke soal mobil nasional. Mungkin Bang Ihsan bisa lihat perspektif yang lebih luas sebenarnya tentang. Mungkin saya bisa bicara dulu sedikit karena ada masalah besar yang belum selesai sebetulnya. Kita mungkin terlalu cepat pindah dari soal mobil murah. Yang menurut saya itu mobil pura-pura murah. Ya. Kembali ke sejarah saja, peluncuran mobil murah ini bukan yang pertama. Ya. Dalam prakteknya, ketika mobil murah yang dulu dalam sekian bulan harganya bergerak naik. Ya. Ini kan trik saja. Satu yang paling rendah harganya ditaruh di atas di bawah 100 juta supaya menimbulkan image bahwa ini mobil murah. Tapi yang di atasnya yang selebihnya di atas itu sudah perilaku lama. Ya. Nah, juga bukan mobil ramah lingkungan. Per unit memang dia ramah lingkungan dengan hitungan buangan emisi yang kecil. Tetapi kalau secara absolut dia besar, tumpah di pasar, enggak ramah lingkungan. Jadi kita ini jangan disesatkan dengan pembenaran-pembenaran murahnya di sini, ramah lingkungannya di sini. Ini satu persoalan, soal kejujuran kita ya dalam mengemukakan alasan-alasan. Lalu persoalan utamanya lagi, ini kita bicara bisnis atau bicara pelayanan publik? Mas Indra. Kalau kita bicara pelayanan publik, maka persoalan transportasi itu adalah masalah utama. Ya. Bukan soal sumbangan produk otomotif, bukan itu. Karena dalam ekonomi publik, ekonomi pemerintah harus dilihat. Garis bawahnya adalah transportasi publik begitu ya Pak Andri? Betul, itu tetap masalah utama. Jadi itu lebih penting. Menyambung dari PP nomor 41 tahun 2013 tentang fasilitas insentif pajak untuk mobil murah dan ramah lingkungan. Jadi jangan sampai mobil yang terkesan murah ini berkedok atas nama lingkungan untuk penyelamatan lingkungan. Jadi saya sangat tidak setuju. Karena apa? Betul,
bahwa untuk manufaktur itu rendah, dan kita tidak usah terlalu banyak berharap dengan isu lingkungan. Justru dunia ini terpolusi oleh negara-negara industri yang maju, bukan oleh Indonesia. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan masuk ke dalam mobil itu adalah dalam rangka agar sesuai dengan persoalan global, lingkungan global. Jadi problem utamanya bukan soal lingkungan, karena manufaktur untuk industri sangat kecil. Kemudian yang kedua, dari sisi sumber daya manusia, kita ini mampu. Ya. Untuk produksi mobil nasional. Anak bangsa ini pintar-pintar dan cerdas-cerdas. Tetapi political will dari pemerintah tidak ada upaya untuk membangun dunia otomotif. Political will itu garis bawahnya. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Viva. Kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Forum Indonesia.